Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat Dokter Uner TV. Selamat bergabung di acara Dokter Uner TV spesial edisi Ramadan. Dengan tema kali ini, apakah ibu hamil diperbolehkan untuk berpuasa? Nah, hadirin, buat yang belum tahu apa sih Dokter Uner TV itu, Dokter Uner TV merupakan suatu platform dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, yang mana tiap minggunya terdapat berbagai macam episode rutin baik seputar dokter edukasi, dokter suntubi, dokter berkisah, dan berbagai podcast seru lainnya. So, jangan lupa subscribe akun YouTube Dokter Uner TV dan jangan lupa untuk follow Instagram akun Dokter Uner TV dan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga @fk_uner untuk mendapatkan informasi menarik seputar edukasi kesehatan. Nah, hadirin sahabat Dokter Uner TV, dalam 1 jam ke depan kita akan membahas nih tentang ibu hamil di bulan puasa. Tentunya kehamilan itu merupakan suatu hal yang sangat menjadi perhatian di Indonesia, karena tahukah kalian para sahabat bahwa angka kehamilan di Indonesia itu sangat tinggi. Bahkan berdasarkan data BKKBN di tahun 2023 atau data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2023 menyebutkan ada sekitar 4,8 juta ibu hamil per tahunnya. Nah, oleh karena itu, menyikapi kita kan masuk bulan Ramadan nih, tentunya banyak masyarakat, terutama ibu hamil yang pastinya merasa bingung atau gelisah apakah diperbolehkan untuk berpuasa ataukah tidak. Jangan khawatir sahabat sekalian, pada talkshow kali ini kita akan membahas bagaimana kehamilan di bulan puasa bersama seorang narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Ernawati Darmawan, spesialis obstetri ginekologi, konsultan feto maternal, selaku staf di Departemen Obstetri Ginekologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Nah, yang mana beliau tengah berada di tengah-tengah kita semuanya, teman-teman sahabat Dokter Uner TV. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore Dokter Erna. Selamat sore Dokter Virial. Wah, cantik banget Dokter Erna ini ya. Bagaimana kabarnya Dokter Erna? Alhamdulillah baik. Baik, Sehat-sehat. Dokter. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dokter Erna telah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing bareng untuk para sahabat Dokter Uner TV, khususnya ibu-ibu hamil yang berada di Jawa Timur ataupun Indonesia yang menyaksikan Dokter Uner TV episode hari ini, Dokter. Baik, langsung saja kita mulai ya Dokter ya. Iya. Mungkin teman-teman udah nggak sabar nih. Nah, ini untuk diskusi yang pertama Dokter. Tentunya kan ini kita sudah memasuki hari kedua puasa Ramadan Dokter. Nah, mungkin beberapa sahabat Dokter Uner TV ataupun yang sedang hamil tentunya mungkin merasakan apakah sebenarnya puasa ini diperbolehkan untuk ibu hamil ataukah ada resiko tertentu, seperti yang kita dengarkan banyak hoax-hoax yang beredar kalau puasa itu bisa menyebabkan terganggunya nutrisi janin, ataukah justru puasa itu bisa bermanfaat pada ibu hamil. Silahkan Dokter Erna. Ya, terima kasih Dokter Virial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa Uner TV. Senang sekali ya kita bisa bertemu di Ramadan kali ini dengan para pemirsa semuanya dan untuk membahas hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Tadi terkait pertanyaan yang pertama ya, apakah berpuasa itu diperbolehkan ya untuk ibu hamil atau tidak gitu. Nah, jadi ibu hamil yang ingin berpuasa selama bulan Ramadan itu secara ini tidak ada strictly bahwa tidak boleh, gitu tidak ada. Jadi kalau dalam Al-Quran sendiri kan ibu hamil itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan kita mengganti atau membayar fidyah seperti itu. Nah, kemudian tapi ada juga yang tetap ingin berpuasa, nah boleh atau enggak. Nah, dari sisi medis kita melihat bahwa beberapa penelitian tentang ibu hamil yang berpuasa ini memang masih kontroversi, Dokter Virial. Kontroversi itu artinya ada penelitian yang menyatakan oh enggak ada masalah, enggak ada apa-apa, tapi penelitian lain menyampaikan oh dalam penelitian ini ada sesuatu yang
dikhawatirkan kalau ibu hamil itu berpuasa. Nah, tentu boleh atau tidak kita harus melihat bahwa sebetulnya pada saat puasa Ramadan itu yang dilakukan adalah seperti intermittent fasting ya. Jadi kita kan berpuasa untuk periode waktu tertentu, kemudian kita diizinkan makan pada periode waktu berikutnya. Nah, sebetulnya pada saat sehari-hari kita itu kan makan pada periode waktu yang di saat kita berpuasa ini. Jadi seperti dibalik begitu. Nah, kebetulan pada saat Ramadan itu aktivitas kita kan lebih banyak pada jam puasa itu, sehingga itulah yang membedakan intermittent fasting kita. Sebetulnya pada malam hari kita juga nggak makan, kita tidur, tapi karena kita tidak beraktivitas sehingga mungkin tidak mengganggu kebutuhan energi kita, tidak tampak gitu. Pada saat berpuasa siang hari di mana kita beraktivitas, maka di mana kebutuhan energi itu diperlukan sehingga akan diduga memberi dampak. Nah, dari berbagai penelitian memang pada ibu hamil yang berpuasa itu secara keseluruhan kalau ditinjau dari kebutuhan nutrisi pada jangka pendek memang ada penelitian yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna berat badan bayinya antara ibu yang berpuasa dan tidak berpuasa. Jadi tidak berpengaruh terhadap perbedaan berat badan bayi yang dilahirkan. Namun ada studi yang bilang bahwa plasenta ibu hamil yang berpuasa lebih kecil dibandingkan yang tidak berpuasa, tetapi tidak berbeda bermakna. Artinya kalau kita dalam membaca penelitian tidak berbeda bermakna, artinya bisa diabaikan, artinya sama saja. Jadi outcome-nya antara yang berpuasa dan tidak berpuasa berat badan ibu hamil nggak ada masalah. Nah, kemudian yang dikhawatirkan kalau misalkan berpuasa itu akan memicu kontraksi yang akan menyebabkan terjadinya persalinan prematur misalnya, atau inisiasi persalinan. Nah, dari meta-analisa dari ini ada 22 penelitian ya yang saya baca, dari 22 penelitian yang dirangkum dalam meta-analisa tersebut menyatakan bahwa tidak ada perbedaan terjadinya persalinan prematur antara yang berpuasa dan tidak berpuasa. Kemudian juga terjadinya efek samping terhadap janin, misalkan resiko terjadinya kematian janin pada saat ibunya berpuasa. Memang dari meta-analisa tersebut menyebutkan tidak ada perbedaan. Memang ada satu studi yang melaporkan bahwa terdapat kematian janin pada saat berpuasa, tetapi tidak berbeda bermakna secara statistik jika dibandingkan di antara penelitian yang lainnya. Sehingga dari itu berpuasa secara ini memang dikatakan tidak ada perbedaan antara yang berpuasa dan tidak berpuasa. Itu dalam short term effect ya, jadi jangka pendeknya gitu. Baik, luar biasa pencerahannya Dokter Erna, makasih banyak nih dokter. Jadinya kita jadi paham ya teman-teman sahabat Dokter Uner TV. Jadi seperti yang Dokter Erna sampaikan tadi, berpuasa untuk ibu hamil memang masih kontroversi. Tetapi sudah beberapa penelitian meriliskan hasil bahwa ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan antara ibu yang berpuasa dengan ibu yang tidak berpuasa pada berat badan ibu hamil itu sendiri, berat badan janin, dan juga pada hal terangsangnya kontraksi ataupun terjadinya suatu kelainan janin begitu. Nah, dokter mungkin sekarang pada penasaran juga, sepertinya kan kita sudah mengetahui bahwa kehamilan itu kan ada trimester 1, 2, dan 3 dokter. Nah, untuk berpuasa sendiri apakah semua trimester itu perlakuannya sama atau ada trimester-trimester tertentu nih yang menjadi perhatian khusus ketika berpuasa? Silakan dokter. Iya. Jadi kehamilan kan kita bagi menjadi 3 trimester ya, trimester 1, trimester 2, trimester 3. Trimester 1 pada saat organogenesis ya, pembentukan organ. Nah, pada trimester 1 pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa di trimester 1 itu tidak memberikan pengaruh ya. Jadi risiko terhadap kemungkinan kelainan bawaan dan sebagainya itu tidak ada laporan yang menyatakan demikian. Nah, kemudian pada trimester 1 sendiri kebutuhan energi untuk ibunya pada saat untuk pembentukan pertumbuhan bayinya tidak terlalu besar, sehingga relatif trimester 1 itu dikatakan aman. Beberapa penelitian justru menyampaikan yang harus diwaspadai adalah trimester kedua dan trimester ketiga.
di mana pada trimester kedua dan trimester ketiga itu terjadi fast growth dari pertumbuhan bayinya. Jadi bayinya tumbuh dengan cepat pada saat trimester 2 dan 3 setelah organogenesis selesai, kemudian bayi itu akan tumbuh dengan cepat untuk penyempurnaan dan mencapai berat ideal sebelum dia dilahirkan. Nah, pada trimester 2 dan 3 ini beberapa penelitian melatar belakangi penelitiannya karena kebutuhan energi yang cukup besar untuk kebutuhan bayi ini sehingga diduga bisa menimbulkan pengaruh pada pertumbuhan bayinya begitu. Apakah trimester kedua dan ketiga itu akan berdampak? Namun dari penelitian dikatakan bahwa berat bayi tidak berbeda bermakna. Nah, kemudian juga yang dikhawatirkan di trimester 2 dan 3 adalah terjadinya kontraksi. Karena kelaparan pada ibu mungkin bisa merangsang terjadinya inflamasi dan sebagainya yang dikhawatirkan akan memicu terjadinya persalinan atau persalinan prematur. Nah, namun memang tidak cukup bukti yang menyatakan demikian. Jadi meta-analisa tidak ada perbedaan. Jadi sebetulnya trimester 1 relatif aman untuk kebutuhan energi, relatif trimester 2 dan 3 yang harus diwaspadai. Tentu itu kalau misalkan ibu itu merasakan ada kontraksi, ada tanda-tanda persalinan prematur ya tidak boleh ikut berpuasa ya. Tapi kalau yang benar-benar dia aman, oke, boleh begitu. Baik, terima kasih dokter. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter Erna tadi, jadi untuk trimester 1 nih masih cenderung aman aja karena bayi bisa mendapatkan cadangan makanan dari ibu dan energinya juga tidak sebesar trimester 2 dan trimester 3 dengan berat janin yang tentunya lebih besar dan nutrisi yang dibutuhkan tentunya lebih banyak. Nah, mungkin di benak hati ibu-ibu sekarang adalah bagaimana tips dokter dari dokter Erna untuk berpuasa yang secara aman dan dapat terkendali untuk ibu hamil agar meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko atau komplikasi dan tidak membahayakan janinnya, baik itu tentang porsi makanan, porsi minuman, dan jenis makanan, jenis minuman yang dipilih, serta waktu sahur dan berbuka yang tepat untuk ibu hamil. Silakan dokter. Ya, jadi pada saat berpuasa rata-rata kalau kita di Indonesia ya, kita lama puasa kita kira-kira 14 jam ya. Dalam 14 jam itu kita tidak makan dan minum. Nah, pada ibu hamil tentu untuk meminimalisir tadi jaraknya, maka seperti anjuran dalam Al-Qur'an sendiri bahwa Pak kalau kita berpuasa itu sebaiknya kan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, itu juga berlaku untuk ibu hamil. Jadi sebaiknya kalau berbuka puasa dan menyegerakan berbuka. Dan juga pada waktu sahurnya itu mengakhirkan sahur, jadi menjelang imsak atau menjelang subuh itu diakhirkan supaya jarak puasanya tidak terlalu panjang. Nah, sehingga kalau jarak misalkan kita sahurnya jam 2 kan puasa kita kan jauh lebih lama gitu. Jadi kalau misalkan mengakhirkan sahur maka puasa kita akan kira-kira lebih pendek, kira-kira 14 jam itu tidak lebih dari itu. Nah, kemudian konsumsi makanan dan minuman tentu kebutuhan cairan tetap harus tercukupi walaupun ibu itu berpuasa. Jadi pada ibu hamil itu kira-kira kebutuhannya adalah 2 liter per hari. 2 liter per hari itu harus terpenuhi pada saat dia waktu buka gitu. Maksudnya sepanjang tidak berpuasa ya. Jadi pada saat buka puasa, habis itu mungkin setelah sholat, sebelum tidur, pada saat sahur, kira-kira 2000 itu tetap terpenuhi pada saat sedang tidak berpuasa tadi, sehingga untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Kebutuhan cairan itu pertama yang harus dipenuhi. Kemudian kebutuhan kalori tentu kan kita bagi waktu makan kita pada saat berbuka puasa, kemudian pada saat sahur, dan disarankan ibu hamil itu sebelum tidur dia juga makan. Jadi kan kalau kita ada makan siang pada saat siang hari, nah itu kebutuhan energinya digantikan pada saat dia sebelum tidur, sebelum bedtime-nya. Jadi mungkin setelah sholat tarawih, ini kan udah berbuka puasa, kemudian kita sholat tarawih, nanti setelah sholat tarawih boleh makan lagi, begitu. Nah, yang harus diperhatikan komposisi makanan, tetap komposisi makanan harus ya 4 sehat 5 sempurna, ada kandungan karbohidrat, protein, lemak.
itu dalam porsi yang seimbang. Nah, kebanyakan dari kita kan pada saat berpuasa itu glukosanya kan yang banyak, minuman manis, kemudian yang berlemak, goreng-goreng seperti itu. Nah, itu tetap harus diperhatikan. Jadi pada saat puasa tidak boleh berlebihan dari glukosanya. Tentu kebutuhan sayuran, serat, protein itu tetap harus terpenuhi pada saat dia berpuasa. Tidak boleh kebanyakan minum manis. Jadi kalau misalkan biasanya kalau kita berpuasa berbuka itu kan berbukalah dengan yang manis, tapi manisnya kebanyakan itu manisnya banyak banget. Jadi tetap harus komposisi buah, serat, biji-bijian, kemudian protein itu harus tetap kebutuhannya diperhatikan. Nah, jadi cara mengkonsumsi makanannya juga, misalkan ibu hamil itu kan tidak bisa langsung full, karena kan lambungnya mungkin tertekan dengan uterus yang membesar sehingga kapasitasnya menjadi lebih kecil, sehingga mungkin porsinya terbagi. Misalkan berbuka, minum dulu, kemudian makan sedikit atau snack sebelum sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib makan besar dalam porsi mungkin tidak langsung full gitu. Nanti setelah sholat boleh dilanjutkan makan lagi, kemudian sebelum bedtime-nya gitu boleh diberikan dengan komposisi yang tetap seimbang tadi. Wah, luar biasa nih penjelasannya. Dan Masya Allahnya ternyata sudah diatur juga di Al-Quran ya dokter ya. Yang tadi waktu untuk berpuasa itu sahurnya itu diakhirkan tapi bukanya disegerakan, begitu juga untuk ibu hamil. Dan juga terkait jenis makanan yang dipilih, usahakan juga nutrisinya seimbang seperti yang dokter Erna jelaskan tadi. Jangan karbohidratnya yang terlalu tinggi seperti yang suka manis-manis, tapi juga diperhatikan kandungan proteinnya dan juga lemak yang tidak jenuhnya. Serta mungkin para sahabat Dokter Uner TV ingin bertanya dokter, ada juga kan kasus ibu hamil dengan gangguan lambung dokter. Nah itu juga seperti yang dokter Erna jelaskan tadi ya dokter, jadi yang makanannya kecil-kecil dulu porsinya, terus apakah ada aturan tertentu bagi ibu hamil dengan gastritis atau penderita MAH dokter? Baik cara konsumsi obat ataupun penjedaannya itu berapa jam begitu dokter? Jadi kalau untuk ibu hamil, jadi dalam ini yang maksudnya diperbolehkan berpuasa itu ibu hamil yang sehat ya. Jadi ibu hamil yang ibu dan bayinya sehat, syaratnya boleh ikut berpuasa. Jadi memang kan seperti yang disampaikan tadi kontroversi ya, penelitian ini dan penelitian ini itu hasilnya berbeda begitu. Terus kemudian yang kita amati saat ini adalah short term effect, jadi efek jangka pendek. Long term effect-nya belum ada penelitian yang sampai ke sana, mungkin saat ini sedang dan belum publish, tapi long term effect-nya belum nampak. Nah, tentu syaratnya kalau misalkan ingin ikut berpuasa ibu dan bayi harus sehat. Jadi harus berkonsultasi dulu dengan dokter ya, dengan dokter. Kalau misalkan dokter menyatakan aman, boleh ya monggo ikut berpuasa. Tapi kalau misalkan sebaiknya jangan, misalkan bayinya ada hambatan pertumbuhan. Ini sudah tidak hamil aja hambatan pertumbuhan, apalagi misalkan ibunya berpuasa, mungkin dia akan berdampak lebih berat lagi. Atau misalkan ibunya tadi punya gastritis, pada saat dia tidak hamil saja, bagaimana dia intake-nya bisa terpenuhi dengan gangguan di lambungnya, itu mungkin dia akan berimpak pada saat dia berpuasa. Nah, kalau seperti itu tentu harus berkonsultasi dulu ya dokter Virial, dia boleh berpuasa atau tidak. Kalau misalnya dirasa pada saat berpuasa lambungnya lebih nyaman, maka ya monggo berpuasa, tapi pada saat nanti dia berbuka dia harus mengatur kebutuhan kalori dan cairannya tercukupi. Ya makan dalam porsi kecil, dalam porsi terbagi, tidak langsung full banyak, dan juga menghindari makan makanan yang bisa mencetuskan gastritisnya kambuh. Misalkan makanan yang merangsang, pedas, kecut atau terlalu berminyak, berlemak, itu juga bisa merangsang. Nah, itu mungkin harus dihindari gitu. Jadi yang pasti ibu hamil jika ingin ikut berpuasa, dia dipastikan harus sehat kondisinya dan mungkin berkonsultasi dulu ya dengan dokternya gitu. Baik, itu ya pemirsa. Jadi jangan lupa kembali lagi, ternyata
Untuk ibu hamil yang diperbolehkan untuk berpuasa, diutamakan adalah ibu hamil yang sehat, baik ibu hamilnya dan juga kondisi janinnya. Jika ada penyulit tertentu, misalnya adanya gangguan tumbuh kembang janin, ataupun ibunya sendiri ada gastritis atau penyulit yang lain, misalnya seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain, harus konsultasi dulu nih ke spesialis kandungannya, apakah aman untuk berpuasa ataukah tidak. Nah, dokter, ada lagi nih pertanyaan dokter. Misalnya kan ibu hamil tentunya sudah paham dengan rutinitas mengkonsumsi vitamin dan suplementasi. Kalau yang biasanya tidak puasa kan mungkin ada yang konsumsinya itu pas pagi hari, setelah makan dan sebagainya. Namun ketika berpuasa dokter, waktu yang tepat dan terbaik untuk mengkonsumsi vitamin dan suplementasi itu kapan ya dokter? Apakah jamnya harus sama atau lebih baik pas sahur atau lebih baik pas buka? Silakan dokter. Ya, jadi untuk mengkonsumsi vitamin pada ibu hamil itu mungkin preferensi masing-masing pasien, masing-masing ibu hamil itu berbeda ya. Jadi sebenarnya prinsipnya mungkin kalau yang trimester 1 biasanya kita memberikan vitamin, kadang-kadang ada yang memicu terjadinya mual muntah, kita sarankan bedtime sebelum tidur supaya pada saat dia tidur jadi tidak terangsang untuk mual muntah. Tapi kalau dia tidak ada keluhan atau apapun, sebetulnya bebas, dia boleh mau pagi, dia mau siang, mau ini boleh. Nah, pada saat berpuasa karena kita kesempatan untuk makan itu pada sore, malam hari dan sampai pagi hari, maka boleh di antara jam tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah misalkan suplemen apa yang dia minum. Misalkan kalau suplemen kalsium itu lebih baik bersama makanan misalnya, kemudian zat besi juga dia bersama makanan, itu boleh dimakan pada saat berbuka puasa atau mungkin setelah selesai sholat tarawih sebelum tidur boleh. Tapi mungkin dipastikan misalkan pada saat mengkonsumsi zat besi tidak bersamaan dengan minum susu misalnya. Jadi cara pengkonsumsiannya preference nyamannya bagaimana, tapi yang harus diperhatikan adalah makanan yang dimakan bersama yang bisa mengganggu penyerapan dari vitamin tersebut. Gitu. Baik. Nah, ini wawasan baru ya buat kita semua ya. Jadi seperti yang Dokter Erna sampaikan, untuk preference masing-masing waktu itu tergantung nyamannya ibu hamil mau dikonsumsi kapan di luar waktu puasa. Tapi terdapat pemilihan-pemilihan tertentu berdasarkan ada makanan-makanan atau minuman tertentu yang itu bisa mengganggu penyerapan dari suplementasi itu sendiri. Misalnya seperti yang dicontohkan tadi, susu tidak boleh gabung dengan zat besi yang dikonsumsi, ataupun kalau misalnya mengkonsumsi kalsium dan zat besi itu harus dibarengi dengan makanan, bisa dikonsumsi ketika setelah buka ataupun ketika makan yang sebelum tidur itu tadi ya dokter. Ya. Baik, nah sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih dokter, menuju ke pertanyaan akhir. Tadi kan kita sudah mengetahui semuanya dokter, baik tentang puasa dalam ibu hamil, tipsnya juga. Nah sekarang kalau misalnya ada ibu hamil yang memutuskan untuk berpuasa, apakah ada suatu warning sign atau tanda bahaya khusus yang harus diwaspadai, yang mana misalnya jika ada tanda bahaya tersebut maka dianjurkan langsung untuk berhenti berpuasa? Ya, bagaimana dokter? Ya tentu. Jadi kalau misalkan ibu hamil itu berpuasa, maka warning sign itu yang perlu diketahui bahwa kapan ibu hamil itu sebaiknya segera berbuka untuk tidak melanjutkan puasanya. Ya, kalau misalkan dia merasakan lapar atau haus yang berlebihan. Jadi kalau misalkan merasakan lapar, haus yang berlebihan, kemudian disertai misalkan keringat dingin, tentu ini suatu tanda bahwa dia hipoglikemi, harus segera di loading dengan glukosa atau dengan cairan gitu ya. Terus kemudian kalau dia merasa pusing yang berlebihan, berputar atau merasa ada gangguan itu, maka dia sebaiknya untuk berbuka. Kemudian kalau ada dehidrasi itu mungkin dia haus yang berlebihan tadi, salah satu tanda dehidrasi, kemudian diikuti pipisnya pekat, warnanya gelap dan jarang. Nah, berarti artinya dia dehidrasi. Kalau dia dehidrasi maka harus segera direhidrasi, harus segera minum. Jadi tidak boleh dipaksakan untuk dilanjutkan puasanya.
Terus kemudian kalau dia merasakan gerak janinnya berkurang, misalnya gerak janinnya berkurang, kemudian kita sudah digoyang-goyang, diajak berbicara, bayinya tetap aja gerakannya berkurang, maka dia sebaiknya segera berhenti berpuasa dan segera ke rumah sakit untuk memastikan. Kemudian kalau ada kontraksi, tadi salah satu yang diwaspadai trimester 2, trimester 3 adalah terjadinya kontraksi atau persalinan prematur. Jadi kalau misalkan dia pada saat berpuasa, dia merasakan kontraksi, maka sebaiknya dia berbuka, kemudian kita evaluasi ya apakah memang betul ada kontraksi atau tidak, begitu. Itu salah satu tanda, misalnya ini pusing, nyeri hebat, mual atau muntah-muntah justru pada saat berpuasa, yaitu sebaiknya tidak dilanjutkan puasanya. Gitu. Baik dokter. Nah izin saya simpulkan ya dokter Erna. Jadi teman-teman ada warning sign pada ibu hamil yang berpuasa. Kalau tadi yang dokter Erna sampaikan saya rangkum jadi 4 poin dokter. Jadi yang pertama kalau misalnya ada tanda hipoglikemi, yang kedua ada tanda dehidrasi seperti yang dokter Erna sampaikan tadi, yang ketiga ketika muncul kontraksi, dan yang keempat ketika melemahnya atau menurunnya gerakan janin. Nah mungkin sekarang ibu-ibu hamil sudah mulai paham dokter terkait warning sign-nya. Dan ketika dia sudah berhenti untuk berpuasa dokter, selanjutnya apakah yang harus dilakukan? Apa langsung menemui dokter spesialis kandungan ataupun ke IGD yang terdekat dokter? Ya, jadi kalau dia ibu hamil mengalami warning sign tersebut, dia harus segera berbuka puasa, dan kemudian kalau misalkan tidak membaik keluhannya, dia harus segera ke rumah sakit terdekat atau ke dokter yang biasanya melakukan pemeriksaan untuk segera datang. Jadi kalau misalkan warning sign yang tadi hipoglikemi, dehidrasi, maka dia segera merehidrasi, sudah segera meloading dengan glukose. Kalau misalkan masih tetap lemas, dia harus segera ke rumah sakit. Kemudian kalau yang gerakan anaknya berkurang misalnya, atau dia merasa kontraksi, sebaiknya segera berbuka dan dia segera ke rumah sakit untuk memastikan apakah betul gerakannya memang berkurang atau tidak, atau ada kontraksi. Nanti akan dilakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan kesejahteraan janinnya. Gitu. Baik dokter, nah kita menuju ke pertanyaan yang terakhir dokter. Nah tentunya ada sebagian ibu hamil yang ketika tidak masa puasa itu kan sangat aktif dokter, aktif olahraga, aktif yoga dan sebagainya. Lalu ketika bulan puasa ini, apakah ada perhatian khusus terhadap aktivitas yang dilakukan oleh ibu hamil? Apakah sebaiknya merestriksi atau membatasi aktivitas tersebut atau tetap diperbolehkan untuk melakukan olahraga? Silakan dokter. Ya, jadi olahraga pada ibu hamil itu tetap disarankan secara umum. Jadi tidak boleh ibu hamil selama hamil nggak berolahraga, enggak, justru ibu hamil harus berolahraga. Nah pada saat berpuasa bagaimana? Nah pada saat berpuasa ibu hamil itu boleh, harus tetap berolahraga, tetapi pada saat dia tidak berpuasa tadi. Jadi artinya pada saat setelah berbuka, jangan melakukan aktivitas yang berlebihan, yang menguras banyak energi, atau beraktivitas, misalkan kita kan sebetulnya puasa tadi juga tergantung dari suhu musim di wilayah mana ya. Kalau kita di negara tropis rata-ratanya panas, mungkin aktivitas sebaiknya dilakukan di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung untuk mencegah dehidrasi yang berlebihan. Nah kemudian kalau berolahraga disarankan setelah berbuka puasa. Jadi kalau misalkan itu dibalik yoganya, misalkan kalau misalkan mau senam hamil, yoganya setelah berbuka, misalnya setelah sholat isya, tarawih, kemudian berolahraga boleh, tidak pada saat dia sedang berpuasa. Karena nanti pada saat dia berolahraga tentu ada kebutuhan energi yang lebih besar dibandingkan kebutuhan energi dasarnya yang dikhawatirkan nanti semakin memperberat puasanya tersebut, sehingga sebaiknya dilakukan pada saat sesudah berbuka puasa. Baik, luar biasa semua penjelasannya Dokter Erna, sangat mencerahkan wawasan kita yang sebelumnya gelap nih dokter. Nah tidak terasa kita sudah sampai ke pertanyaan yang terakhir tadi dokter. Sekarang waktunya Dokter Erna untuk menyampaikan take home message-nya mungkin kepada sahabat Dokter Uner TV, khususnya para ibu hamil dokter, terkait kesimpulan ibu hamil di bulan puasa. Silakan dokter. Ya, sahabat Dokter TV semuanya, jadi ibu hamil secara
dalam agama kita dibolehkan untuk tidak berpuasa ya, dengan mengganti puasa dan membayar fidyah ya. Tentunya kita diberikan kemudahan untuk tidak berpuasa Ramadan. Tentu ayat-ayat dalam Al-Quran ini sudah sesuai sekali dengan dengan ilmu pengetahuan saat ini ya maksudnya. Nah, apabila ibu sahabat semuanya merasa kuat dan merasa ingin berpuasa, tetap dibolehkan. Jadi tetap diperbolehkan untuk berpuasa selama Ramadan dengan catatan harus dipastikan kondisi ibu dan bayinya sehat. Kondisi ibu dan bayinya tidak ada permasalahan, sehingga sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter apakah penjenengan semua boleh berpuasa atau tidak. Dan kemudian kalau masuk kategori sehat diizinkan berpuasa, maka rules-nya yang harus dijalankan sebaiknya menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur untuk cara makannya ya, supaya jarak puasanya tidak terlalu lama. Dan juga sebelum tidur atau sesudah sholat tarawih misalnya makan lagi, jadi tetap 3 kali. Dan kebutuhan cairan harus tetap terpenuhi, 2000 mili atau 2 liter per hari itu harus terpenuhi selama setelah berbuka sampai nanti kita sahur tadi, sehingga untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Kemudian pola makan pada saat berbuka puasa tentu hindari yang glukosa yang berlebihan, tetap makan dengan komposisi karbohidrat, protein, lemak, sayuran, mikronutrien dalam posisi yang seimbang. Nah, kemudian kalau misalkan ada tanda bahaya, maka puasa tidak bisa dilanjutkan. Yang harus diwaspadai mungkin ada tanda hipoglikemi, misalkan rasa lapar yang berlebihan, keringat dingin, muntah-muntah misalnya, atau dehidrasi ya, lemes, kemudian kencingnya jarang, menjadi kencingnya itu pekat, warnanya menjadi gelap, kemudian dada mungkin berdebar-debar. Kemudian kalau gerak janinnya berasa berkurang, dengan stimulasi tetap aja berkurang atau ada kontraksi, sebaiknya tidak dilanjutkan puasanya dan segera mencari pertolongan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat dari tempat tinggal atau di mana pada saat itu terjadi. Nah, jadi itu yang bisa kita pesankan, bahwa semuanya harus sehat pada saat sebelum berpuasa, selama berpuasa, dan sampai akhir berpuasa itu. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Dr. Ernawati Darmawan, spesialis obstetri ginekologi, konsultan feto maternal, dokter, atas semua penyampaian ilmu kepada kita dan juga para sahabat Dokter Uner TV. Semoga semua yang telah disampaikan oleh Dr. Erna dapat menambah wawasan bagi kita semua terkait bagaimana berpuasa pada ibu hamil secara aman, dan semoga ibu hamil yang berada di Jawa Timur ataupun seluruh Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan hikmat, tentunya aman, terkendali, dan terjauhkan nih dari berbagai komplikasi atau resiko. Amin amin ya robbal alamin. Baik para hadirin sahabat Dokter Uner TV sekalian, izin mengingatkan kembali nih untuk follow Instagram Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga @fk_uner, dan jangan lupa untuk follow akun YouTube Dokter Uner TV untuk mengetahui berbagai episode yang akan datang, karena di edisi Ramadan ini kita masih punya cadangan-cadangan topik yang tentunya seru dan menarik. Dan akhir kata di ujung talk show kali ini, saya Firial Nadia Rahma mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.